Alhamdulillah, masyarakat senang. Saya terus terang dengan aksi ini merasa terhina dan dilecehkan bahwa nilai warga negara Indonesia hanya sebatas sembako dan cepek. Pilih pemimpin yang Bapak yakini, tidak usah bertengkar. A bagus, B bagus, 1 bagus, 2 bagus, silakan, tidak usah bertengkar. Tapi ingat, semua yang Bapak coblos demi Allah ditanya nanti tanggung jawabnya di akhirat. Kenapa kau pilih itu? Apa masalahnya? Kenapa kau pilih itu? Apa sebabnya kau pilih dia? Apa? Mari, apa alasanmu? Kalau Bapak mencoblos hanya dikasih 300.000, asari kupis saru-sari, bersekutu dengan jahat-jahat pula hukumnya. Ganjar Mahfud, Pak. Ganjar Mahfud, Pak. Ganjar Mahfud. Hanya butuh komitmen. Saya boleh kasih contoh ya Pak ya. Pada saat Undang-Undang Otonomi Daerah diberikan, guru-guru negeri dia pindah ke kewenangannya dari kabupaten kota ke Pemprov. Kami menangani, saya tanya, gajimu berapa? 300.000 Pak. Ini honorer Bu. Dibayarkan per 3 bulan sekali. Loh, masa pemerintah tidak bisa memberikan contoh yang baik? Akhirnya apa yang kita lakukan? Hitung anggarannya, review, perbaiki, berikan hak minimal UMK, minimal Pak. Maka yang 300.000 itu kalau di Banjarnegara dia bisa menjadi 1,6 juta. Kalau di kota Semarang bisa jadi 2,4 juta. Itu peningkatannya Pak. Tok, jalan Pak. Kami jaga dia. Lalu dia masih dapat 10% tambahan penghasilan, dan kemudian dia masih dapat potensi mereka sertifikasi. Ini Pak kesejahteraannya. Pertanyaan yang menjadi dilema Pak, kira-kira di beberapa tempat sekolah swasta bisa nggak ya mereka dibayar sesuai UMK Pak? Ini problem Pak. Saya pernah menyampaikan itu. Bapak Ibu guru, kalau sekolah tidak bisa membayar, sebaiknya apa yang dilakukan? Apa sekolahnya ditutup atau kemudian dipinjemi? Maka kalau kita bicara politik pendidikan dalam garis besar, maka saya sampaikan tadi 20% dari APBN itu seharusnya cukup. Maka ini mesti konsolidasi ulang agar kemudian perlakuan antara sekolah swasta dengan negeri tidak jeglek Pak, tidak berbeda jauh. Tidak perlu lagi kita diskusikan kecuali pilih nomor 3. Karena menurut saya itu yang terbaik. Apapun riwayat hidupnya. Sebab begini ya, kita tidak boleh terpaku kepada janji-janji 5 tahun ke depan saja. Tapi kita harus lihat background orang itu siapa. Apa yang dia kerjakan buat bangsa ini secara nyata. Dan di situ kita pilih yang paling baik daripada yang ada. Tidak ada yang kita pilih bisa Superman di bangsa kita ini. Dan itu yang kita harus bantu. Maka itu kita pengusaha ini udah malas ngomong, karena kita tahu. Ya, mana ada Anda lihat di sosial media pengusaha ngomong sekarang? Kan nggak ada kita. Semua takut. Ya, saya ini kebetulan karena aktivis saja mau ngomong, biarpun saya tadi menolak untuk ngomong di depan kita ini. Sebab tidak ada lagi yang perlu kecuali saya ingin mengingatkan kepada Anda semua. Pemimpin begitu pentingnya dalam zaman transisi sekarang ini, dan salah memimpin, you tanggung jawab, bukan saya lagi. Saya ini sudah lewat. I've done my job 50 tahun dalam republik ini. Jadi Anda punya tanggung jawab dan Anda yang menentukan masa depan Anda. Maka itu pemimpin Indonesia ini kenapa penting sekali? Karena hukum di Indonesia ini tidak jalan. Presiden kita tuh maha kuasa kalau di Indonesia ini. Kalau gentingnya situasi, bagi saya sebetulnya sederhana. Kita
dalam reformasi dengan korban orang mati dan menjadi korban banyak, akhirnya menginstall demokrasi, hak-hak asasi manusia atas dasar Pancasila, atas keyakinan etika yang mendalam. Dan sekarang kita menghadapi situasi etika dasmu. Apa kita mau dipimpin oleh orang yang meludahi etika? Itu serius loh. Tanpa etika kekuasaan merosot, paling kekuasaan yang sering disebut oligarki dan sebagainya. Saya melihat ada tanda-tanda sekarang juga bahwa bukan hanya arah pemilihan mau dipengaruhi oleh penguasa, tetapi tanda-tanda manipulasi. Kalau itu betul, kalau kita dapat kesan bahwa pemilihan yang akan datang tanggal 14 itu dicuri, seperti dituduh oleh Trump di Amerika Serikat, betul-betul dicuri, kita dalam situasi gawat ya. Lebih gawat daripada sebelum reformasi. Itu saja. Capek-capek kuliah komunikasi, malah pilih yang sukanya ngancam jurnalis dan media. Yang bener aja. Rugi dong. Capek-capek kuliah hukum, milihnya pelanggar konstitusi. Yang bener aja. Rugi dong. Nembe kawan jasa walu. Masyarakat sini sungguh menunggu hujan. Tadi tidak hujan. Begitu Pak Ganjar ke sini hujan. Berarti harapan masyarakat sebenarnya sungguh menjadi tanda. Kalau Bapak sudah jadi presiden, nanti ada bantuan untuk anak jemput sekolah mobil aja Pak cukup. Namanya siapa? Anta. Pintar nyanyi nggak? Iya. Apa nyanyi lagu apa? 17 itu aku tak terima.